Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, masih belajar seputar fisika. Oke, kali ini kita coba bahas soal UTBK yang sebenarnya 2020, tapi karena 2020 kemarin tuh nggak ada UTBK Saintek ya, Saintek nggak ada, maka Mas Gagu dibahas di 2021. Ini sudah ada di website di lakonfisika.net. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Oke, nah ini ada soal yang nomor satu ya. Nanti tentunya kita akan bahas soal ini secara konseptual. Jadi kita nanti akan belajar sekaligus konsepnya. Jadi tidak hanya menjawab soal, kita akan pelajari konsepnya sekaligus. Oke, kita lihat soal yang pertama. Nah, di soal pertama ini kita akan ketemu dengan yang namanya ini. Ada apa ini? Ada sebuah ke atas ini. Oh ini ya, sebuah helikopter terbang di atas tanah. Oke ya. Yang datar ya, tanahnya datar pada ketinggian 300 meter. Ini perlu digarisbawahi ini ya. Oke. Dalam posisi diam, berarti helikopternya diam statis. Oke, dek 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 gitu ya, diam statis. Kemudian helikopter tersebut sedang dalam latihan tempur militer. Oh, pada kondisi tersebut helikopter menjatuhkan box medis sekaligus menembakkan rudal arah mendatar. Nah, arahnya mendatar dengan kecepatan V0 30 meter per second secara bersamaan. Jadi ada box medis, ini gambarnya ya, ada box medis dijatuhkan tanpa kecepatan awal dan juga dia menembakkan rudal mendatar. Jadi boxnya dijatuhkan, rudalnya ditembakkan bersamaan. Tss, gitu ya. Oke. Box medis jatuh bebas dengan lintasan B ya, sedangkan rudal menempuh lintasan A secara parabolik. Nah, ini gambarnya. Ya, paham ya? Jadi tadi tingginya dia di sini adalah berapa tadi? 300 meter. Oke, berarti di sini kita kasih ketinggian acuannya adalah Y0 sama dengan 0 dan di sini ada Y nilainya sama dengan tadi berapa? 300. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan apa sih? Jika diketahui nilai G ini, maka perbandingan waktu yang diperlukan box medis dan rudal untuk mencapai tanah. Berarti kita diminta menentukan perbandingan waktu yang diperlukan box medis dan rudal. Jadi box medis sama rudalnya nanti nyampe tanahnya bagaimana perbandingan waktunya kan gitu ya. Oke, kita ke ataskan dikit. Nah, gini aja ya. Oke, sekarang yang perlu kita pahami adalah ada dua gerakan. Yang gerakan dari B ini adalah gerakan yang biasa disebut di apa? Di materi-materi SMA itu adalah jatuh bebas. Nah, jatuh bebas. Dan yang ini apa? Parabola. Oke. Nah, nanti di parabola sendiri yang perlu dipahami adalah di gerak parabola atau gerak peluru parabolik ya ini kita akan ada perpaduan dua gerak. Ada gerak di sumbu Y, oke, dan ada satu lagi di sumbu X. Nah, di sumbu Y dan di sumbu X. Di sumbu X kita kenal gerak namanya GLB ya kan? Gerak lurus beraturan. Nah, di sini kita punya hubungan bersamaan apa? Ya, delta X sama dengan Vx dikali T. Nah, ini. Sedangkan di sumbu Y yang perlu dipahami, kita kenal istilah ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, ada gerak jatuh bebas. Wah, terlalu banyak dan pusing. Nah, saya simpelkan, ada yang namanya gerak vertikal. Nah, gerak vertikal saja, tidak usah ke atas, tidak usah ke bawah, tidak usah jatuh bebas. Sekarang saya tunjukkan bagaimana memahami gerak vertikal. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting dan banyak terkecoh di sini ya. Oke, gerak vertikal. Saya jelaskan dulu ya konsepnya. Oke, saya jelaskan dulu konsepnya. Gerak vertikal. Gerak vertikal, oke ya, itu lahir dari eh, generasinya gerak apa? Lurus berubah beraturan atau yang namanya apa? GLBB. Lahirnya dari situ. Oke ya.
lahir dari situ. Nah, sekarang kita perlu pahami di GLBB itu persamaannya apa sih? Nah, ada persamaan apa sih di GLBB? Di GLBB itu ada persamaan apa? Yang pertama VT sama dengan apa? V0 plus A dikali T. Kemudian apa? Delta X atau bisa disebut juga dan nyebut apa? S. S itu kan perubahan posisinya ini ya. Bisa S, bisa delta X. Oke. Kita sebut saja delta biar nanti tahu bahwa itu adalah perubahan posisi maknanya. Perubahan posisi. Jadi ada posisi awal, ada posisi akhir. Ini yang perlu benar-benar dipahami. Nah, ini ada V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Ini kan. Ada lagi satu persamaan apa? VT kuadrat V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S atau dikali delta X atau yang penting ini mananya adalah perubahan posisi. Oke ya, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian di gerak vertikal. Nah, gerak vertikal itu sebenarnya dia kan cuma apa? Gerak lurus berubah beraturan yang nilai percepatannya sama dengan minus G. Ini yang dipakai pacuan. Seluruh vektor yang arahnya ke atas nanti tandanya positif dan vektor yang arahnya ke bawah tandanya negatif. Vektornya apa saja sih yang ada di gerak vertikal? Ya jelas ada vektor percepatan. Ada lagi vektor apa? Kecepatan. Ada vektor kecepatan V. Kecepatan. Makanya nanti di V-nya ada V yang positif, ada V yang negatif. Kalau positif berarti arahnya ke atas, kalau negatif berarti dia sedang menuju ke bawah. Nah, gravitasi selalu menuju ke bawah, ya ke pusat bumi. Maka dia bertanda apa? Negatif, bertanda negatif. Ya, karena dia selalu menuju pusat bumi, negatif. Oke ya. Ini adalah kesepakatannya yang harus dipegang erat-erat. Kalau sudah dipegang erat-erat ini, maka tidak ada lagi konsep gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas. Karena itu nanti akan menambah pusing karena seakan-akan semakin banyak rumusnya. Nah, kita cukup pahami gerak vertikal ini saja dengan pemahaman bahwa asumsi ini atau permisalan ini seluruh gerak yang atas positif, vektor yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, dan nilai A-nya sama dengan minus G, maka gerak vertikal akan melahirkan GLBB akan melahirkan gerak vertikal yang begini. VT karena di sumbu Y maka kita pakai namanya VY sama dengan V0. V0-nya berarti ya V0 Y. Ditambah A dikali T karena A-nya minus G berarti tinggal diganti A-nya minus G dikali T. Oke, selesai. Kemudian delta X perubahan posisi karena posisinya di vertikal. Di vertikal di sumbu Y maka dia pakai delta Y sama dengan apa? V0 Y dikali T. Minus setengah G T kuadrat. Loh kok bisa? Karena A-nya sama dengan minus G. Ya dah, minus G berarti minus setengah G T kuadrat. Oke. Sekarang yang ketiga adalah VY kuadrat. Sama dengan apa? Iya, V0 Y kuadrat. Minus. Nah, karena ini minus G ya. 2 dikali G dikali delta apa? Y. Oke. Bisa delta Y, bisa delta H. Ini yang perlu dipahami antara gerak vertikal sama gerak lurus berubah beraturan. Oke, ini sudah selesai konsepnya itu. Sekarang kita bawa ke atas. Nah, di sini gerak parabola, ya dah. Dia di sumbunya tadi ada gerak vertikal, berarti mengikuti persamaan yang ada di bawah tadi. Nah, ini geraknya jatuh bebas atau gerak vertikal karena gerak jatuh bebasnya sudah kita hilangkan. Nah, gerak vertikal. Oke, gini aja ya. Oke, nah sekarang tinggal kita cek bagaimana waktu keduanya jatuh ke tanah. Ya, sekarang kita cek. Oke, posisi dia jatuh ke tanah. Nah, posisi dia jatuh ke tanah, mencapai ke tanah, berarti dia berkaitan dengan apa? Sumbu. Gini aja sumbu ini namanya sumbu Y. Oke, berkaitan dengan sumbu Y. Berarti berkaitan dengan gerak vertikal. Oke, berkaitan dengan vertikal. Berkaitan dengan gerak vertikal yang kotak box dan yang rudal. Dia kalau dipisahkan ada V0. Nah, V0-nya ini ke arah sumbu apa? Sumbu X. Berarti dia sama dengan V0 X atau sama dengan Vx karena di sumbu X GLB dia konstan. Ini kan GLB dia kecepatannya konstan. Oke ya.
Sedangkan di apa ini tadi di box dia tidak punya kecepatan horizontal atau dia bergerak vertikal saja. Oke ya, berarti jelas di sini tanpa kecepatan awal tadi, berarti V0Y-nya untuk box itu adalah 0. Di sini pun di rudal ini, di rudal, dia juga tidak punya kecepatan ke arah sumbu vertikal. Kecepatan V0-nya tidak ada. Berarti dia V0Y-nya juga sama dengan 0. Oke ya. Kemudian dia mau berjalan mencapai tanah. Jatuh mencapai tanah. Logikanya tanpa menghitung, kalau sudah paham konsepnya, sudah jelas bahwa perbandingan tentang waktunya untuk nyampe tanah adalah gimana gimana? Oh iya benar. Adalah sama karena dia berangkat dari kecepatan awal yang sama-sama 0 di sumbu Y. Nah, meskipun dia ada kecepatan di arah horizontalnya, tapi karena prosesnya yang ditanya adalah nyampe tanah, berarti yang kita lihat adalah gerak parabola kok di apa di sumbu yang Y, bukan di sumbu X-nya. Paham ya? Oke, berarti simple. Kalau paham konsepnya simple. Dilihat saja begini sudah tahu. Oh, ini gerak vertikal, kecepatan awalnya 0, ini kecepatan awalnya juga 0, nyampe tanah ketinggiannya sama, berarti pasti waktunya juga sama. Ya, benar ya? Ini ya. Jadi waktunya sama, 1:1. Oke. Gak percaya kita hitung. Kita hitung ya, gak percaya kita hitung. Kita hitung berarti kalau kita di sini ada V0, data awalnya kan dia tanpa kecepatan awal, ada V0Y-nya. Oke, final Y ya. Oke, nah sekarang kita punya ketinggiannya sama. Ketinggian eh, awalnya berarti, oh karena tadi dia geraknya dari atas ya, dari atas berarti ini kita ganti saja biar enak. Ini bukan Y0-nya, tapi ini Y tujuannya. Oke, ini yang Y0-nya karena dia Y0-nya adalah Y apa tadi? Y0 ya, sorry. Karena dia adalah Y0 dari posisi awalnya di sini kan, Y0-nya adalah 300 dan Y tujuannya adalah di sini sama dengan 0. Berarti di sini nanti kita akan tahuan bahwa Y0-nya adalah 300 dan Y tujuannya adalah berapa? 0 meter. Oke. Nah, sekarang dari sini kita tinggal masukkan kalau kita mau mencari T jatuh, kita ada 3 persamaan kan tadi. Mana yang bisa? Kalau kita pakai persamaan 1, 2 atau 3 ini. Ah iya, yang mana? Kalau kita pakai persamaan 1, kita kan nggak tahu VY-nya berapa di tanah. Maka kita akan nggak bisa ngitung karena dua variabel ini dan ini kita nggak tahu. Kalau kita pakai persamaan 2, delta Y-nya kita bisa ngitung nggak? Ada karena ada Y0 sama Y tujuannya. V0-nya ada nggak? 0 kan jelas tadi sudah. Nah, G-nya ada berarti ini bisa dihitung. Berarti kita langsung aja pilih pakai persamaan yang ke 2. Oke, karena berkaitan dengan T. Kalau persamaan 3 jelas tidak berkaitan dengan T, tidak berkaitan dengan waktu. Oke, kita hitung ya. Berarti kita pakai delta Y sama dengan apa? V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Oke. V0Y-nya nilainya adalah 0. Berarti dikali T ya mesti N. 0 sama dengan delta Y-nya. Berarti tujuannya adalah berapa? 0 dikurangi awalnya adalah 300 min setengah dikali G-nya berapa? 10 dikali T kuadrat. Min 300 min 5 T kuadrat. Nah, berarti kan di sini ada min. Nah, kalau konsisten tadi pakai acuan yang ini tadi ke atas positif ke bawah negatif, maka nanti pasti tidak akan ada salah perhitungan. Kalau sama tidak konsisten dengan ini, maka nanti di sini dimungkinkan loh nilai T-nya kok negatif kan tidak mungkin T negatif. Nah biasanya gitu ada salah tanda. Yang perlu dipahami adalah delta Y ini adalah tujuan dikurangi apanya? Posisi asalnya atau posisi awalnya. Berarti Y0 dikurangi Y tujuan dikurangi Y0. Oke. Berarti T kuadratnya adalah berapa? 60. 60 ya. T kuadratnya 60. Ini dari data yang box. Dari data yang rudal kan juga sama pastinya karena V0Y-nya juga sama, G-nya juga sama, delta-nya juga sama, berarti T-nya juga sama kan? Iya, itu pembuktiannya.
Oke ya, 1 banding 1 gitu tadi. Itu konsepnya yang perlu dipahami. Selamat belajar, kita lanjutkan di soal berikutnya. Assalamualaikum.